Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Di sini dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen pricing pembiayaan syariah. Adapun di kelompok 13 ini beranggotakan Anatin, Sinta Karenia, dan saya sendiri Gunawan Yulianto. Di bab di kelompok 13 ini ada 3 bab, antara lain satu, definisi perbedaan pricing bunga dengan pembiayaan di bank syariah. Yang kedua ada pricing berbasis debt dan equity financing di bank syariah. Dan yang ketiga ada simulasi perhitungan pricing berbasis debt dan equity financing di bank syariah. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. definisi pricing atau penetapan harga pembiayaan syariah. Penentuan pricing merupakan cara yang dipakai oleh bank syariah untuk menentukan keuntungan finansial yang diharapkan. Cara penentuan pricing bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Karena cara tersebut merupakan hal yang sangat fundamental yang berhubungan dengan hasil akhir dari sebuah proses bisnis, yaitu memperoleh keuntungan. Perbedaan pricing bunga dengan pembiayaan di bank syariah. Penentuan pricing produk pembiayaan di bank syariah memiliki karakteristik dibandingkan dengan pricing bunga. Produk pembiayaan bank syariah lebih bervariatif karena masing-masing produk memiliki perbedaan satu sama lain, sehingga hal ini berdampak pada konsekuensi hukum yang berbeda juga dalam pengambilan keuntungan. Pricing berbasis debt dan equity financing di bank syariah. Keuntungan finansial yang diharapkan oleh bank syariah dalam bentuk profit margin didapatkan dari jenis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Jenis pembiayaan dengan akad yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan murabahah, salam, istisna, ijarah, dan ijarah mutahiyah bitamalik. Hal itu disebut dengan debt financing. Sedangkan jenis pembiayaan dengan akad yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti mudharabah dan musyarakah, hal itu disebut dengan equity financing. Simulasi perhitungan pricing berbasis debt dan equity financing di bank syariah. Yang pertama, penentuan pricing murabahah. Dalam murabahah, syariah membolehkan bank untuk mengambil keuntungan atau laba atas transaksi tersebut. Hanya dalam menentukan pricing keuntungan sampai saat ini belum ditemukan dan belum ada rumus yang baku dan disepakati terhadap perhitungan oleh kalangan praktisi atau akademisi. Beberapa cara menghitung pricing murabahah di bank syariah seperti base lending rate dengan pendekatan atau cost of money, cost of loanable fund, cost of fund dan resiko kredit, dan cost plus konsep dan cost recovery. Yang cost plus konsep adalah devariasi dari definisi murabahah yang telah disepakati oleh para fuqaha, yaitu penjualan barang seharga pokok atau harga pokok atau cost ditambah plus keuntungan yang disepakati. Formula konsep ini dirumuskan, harga jual sama dengan cost plus margin. Untuk ilustrasi sederhananya adalah Haji Dilan membutuhkan 1 unit mobil seharga 100 juta rupiah dan menyerahkan uang sebesar 30 juta sebagai keseriusan. Fasilitas pembiayaan ini akan dibayar secara cicil atau angsur per bulan di bank syariah dalam jangka waktu 1 tahun dan telah disepakati keuntungan sebanyak 20%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gunawan. Baik, selanjutnya di perhitungan pricing murabahah bank syariah dan bunga bank konvensional. Di murabahah bank syariah, harga mobilnya terdapat 100 juta, sedangkan di kredit bank konvensional juga harga mobilnya 100 juta.
Di murabah bank syariah, di sini terdapat marginnya 20% dikali 100 juta, itu sama dengan 20 juta. Sedangkan di kredit bank konvensional itu uang muka atau down payment-nya adalah 30 juta. Di harga jual di murabah bank syariah ini terdapat 120 juta, sedangkan di kredit bank konvensional kreditnya adalah 70 juta. Di bank murabah syariah, uang muka atau down payment atau urbun ini di sini ada 30 juta, sedangkan di kredit bank konvensional kreditnya 70 juta. Sedangkan oh maaf, ada kesalahan di sini, uang muka atau down payment-nya di bunga konvensionalnya ada 20% dikali 70 juta menjadi 14 juta. Di murabah bank syariah di piutang murabahnya ada 90 juta, sedangkan di kredit bank konvensional ada total kreditnya 84 juta. Sekarang murabah bank syariah di angsurannya atau bulanannya terdapat 7.500.000, sedangkan di kredit bank konvensional angsuran atau bulanannya terdapat 7 juta. Selanjutnya, simulasi perhitungan pricing berbasis debt dan equity financing di bank syariah. Ilustrasi di atas terdapat perbedaan antara model penentuan pricing murabahah di bank syariah dengan kredit di bank konvensional dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Murabahah di bank syariah. A. Pengambilan keuntungan berdasarkan harga pokok barang. Yang B. Besar dan kecilnya jumlah uang muka atau down payment atau urbun tidak mempengaruhi harga jual. Di B, terdapat cost recovery atau CR. Dalam penentuan harga jual bank syariah, dapat menerapkan harga jual berdasarkan CR, yaitu bagian dari estimasi biaya operasional bank syariah yang dibebankan kepada harga pokok aktiva murabahah pembiayaan. Dengan metode CR dapat dihitung menggunakan rumus. 1. Menghitung harga jual bank atau HJB. HJ sama dengan HPAM atau JP plus JR plus margin atau laba. Keterangannya, HJB itu adalah harga jual bank, HPAM itu adalah harga pokok aktiva murabahah, di JP itu adalah jumlah pembiayaan, dan JR adalah cost recovery. 2. Menghitung cost recovery atau JR. JR sama dengan HPM atau PBY atau ETP dikali EBO 1 tahun. Keterangannya sendiri itu JR adalah cost recovery, HPAM itu adalah harga pokok aktiva murabahah, PBY itu pembiayaan, ETP merupakan estimasi total pembiayaan, dan EBO pembiayaan nasional. Yang ketiga yaitu menghitung margin murabahah atau MM. MM sama dengan CR plus MP atau HPAM plus PBY. Keterangannya sendiri, MM merupakan margin murabahah, CR merupakan cost recovery, MP merupakan markup, dan HPAM atau PBY merupakan harga pokok aktiva murabahah, merupakan pembiayaan. Baik, selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya. Adapun ilustrasi pendekatan dari R, yaitu Haji Dilan membutuhkan 1 unit mobil untuk kepentingan usaha cateringnya. Mobil tersebut mempunyai harga perolehan sebesar 100 juta. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Haji Dilan menghubungi Bank Syariah untuk mendapatkan solusi. Akibatnya, Bank Syariah menawarkan solusi dengan akad murabahah dan tingkat laba yang disepakatinya sebesar 12% dalam jangka waktu 2 tahun, serta Bank Syariah menghendaki uang muka sebesar 30%. Bagaimana perhitungan margin murabahah tersebut? Untuk menghitung CR sendiri, yaitu tadi sudah dijelaskan rumus-rumusnya oleh Mas Gunawan, yaitu sebesar 70 juta dibagi 10 juta dikali 250 juta, yaitu ditemukan sebesar 1.750.000. Yang kedua yaitu menghitung MP, yaitu 12% dikali 70 juta, yaitu 8.400.000 rupiah. Yang ketiga yaitu menghitung harga jual bank,
yaitu 70 juta ditambah 1 kali 1.750.000 rupiah ditambah 8.400.000, yaitu sebesar 80.150.000 rupiah. Kemudian untuk angsuran haji dilan per bulannya, yaitu harga jual bank dibagi jangka waktunya, yaitu sebesar 80.150.000 rupiah dibagi 24 bulan, yaitu 3.339.583 rupiah. Yang terakhir yaitu total harga jual aktiva murabahah, yaitu sebesar 100 juta ditambah 1.750.000 ditambah 8.400.000, yaitu ditemukan sebesar 110.150.000 rupiah. Kemudian untuk penentuan pricing ijaroh sendiri yaitu diketahui bahwasanya sewa atau ijaroh yaitu hak untuk memanfaatkan barang ataupun jasa dengan membayar imbalan tertentu. Ijaroh sendiri merupakan pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Kesimpulannya, bahwa transaksi ijaroh adalah jasa baik manfaat barang ataupun manfaat atas tenaga kerjanya. Untuk objek barang ataupun jasa yang dapat disewakan yaitu seperti aktiva tetap. Contohnya rumah, gedung, apartemen, kereta api, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jasa misalnya yaitu untuk membayar kebutuhan pendidikan, kesehatan, biaya haji umroh, tenaga kerja, dan lain-lain. Produk ijarah sendiri memiliki keunikan. Misalnya dalam konteks sewa-menyewa, apabila masa sewa bertambah lama, maka harga sewanya akan bertambah mengikuti durasi waktunya. Bahkan tarif sewanya tidak harus proporsional setiap bulan ataupun tahunnya. Demikian juga untuk sewa-menyewa dengan objek manfaat jasa, gaji, upah, honor dapat berbanding lurus dengan jumlah waktu yang dipergunakan dalam bekerja. Namun dapat juga diberlakukan per jam. Untuk 3 jam pertama, tarifnya akan sama. Akan tetapi, per jam untuk 3 jam berikutnya, tarifnya akan jauh lebih tinggi. Ketentuan dalam menentukan pricing pembiayaan ijaroh, yaitu bank syariah diperbolehkan untuk menetapkan harga sewa yang berbeda untuk periode-periode berikutnya sesuai dengan kesepakatan dengan penyewa. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Ini tadi merupakan presentasi dari kelompok 13. Baik dari teman-teman, nanti apabila ada ingin bertanya atau menambahkan bisa di komentar di bawah ya. Sekian dari kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.